Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Seperti apa proyek gasifikasi batubara yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan apakah ini cukup ramah lingkungan? Kita akan kembali membahas hal ini bersama dengan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, dan juga Kepala Kampanye Anti Industri Ekstraktif Walhi, Pak Hadi Jatmiko. Saya ke Pak Bahlil dulu. Pak Bahlil, seiring dengan komitmen pemerintah untuk kemudian komitmen pemerintah di hilirisasi energi, begitu bagaimana juga dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan? Jadi gini Mbak, saya menjelaskan dulu bahan baku dari DME ini. Ini kan batu bara. Jadi batu bara ini kalau rendah biasanya di permukaan, di SR lapisan di atas. Sebelum kalori yang tinggi itu diangkut, diambil, di atas ini tetap harus dibuka dulu. Yang memang ini nggak punya nilai ekonomis apa-apa. Ini sebenarnya sampah. Jadi inilah yang dimanfaatkan, dioptimalkan untuk menjadi bahan baku DME. Oke. Sehingga apapun itu dalam konteks untuk bagaimana orang menambang batu bara, ini tetap harus jalan gitu, nggak mungkin nggak. Oke. Nah sekarang tinggal yang kita jaga adalah bagaimana proses penambangan batu bara itu memperhatikan AMDAL. Karena aturan kita kan sudah ada lewat AMDAL. Itu yang dijaga, Mbak. Yang kedua tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau lingkungan tentang CO2-nya itu disuntik ke tanah secara dengan teknologi. Jadi saya meyakini dari teknologi dan pemaparan dari teknologi dari Amerika dan dari Pertamina itu menjelaskan bahwa ini jauh lebih bisa kita antisipasi seminimal mungkin polusi yang dihasilkan dari proses DME ini. Nah, saya mencoba untuk berpikir begini loh. Membangun negara, membangun kesejahteraan negara, dan membangun kedaulatan energi negara harus dilihat pada satu kacamata yang komprehensif, Mbak. Jangan kita melihat hanya pada satu titik bagian kecil, sekalipun itu penting. Nah, karena itu pilihannya cuma dua. Ada DME atau nggak ada DME, proses penambangan batu bara ini jalan terus. Oke. Karena mereka sudah memenuhi syarat. Satu. Yang kedua, pada kepentingan negara yang lebih besar, DME ini mengurangi subsidi yang diberikan oleh negara kepada rakyat. Oke. Nah, rakyatnya, mama-mama, ibu-ibu di rumah-rumah nggak perlu khawatir karena harganya tidak ada yang naik sama dengan harga LPG sekarang untuk 3 kilo ya, itu kan subsidi itu cuma 5.300. Dan tidak perlu khawatir tentang tabungnya. Karena tabungnya itu sekarang lagi didesain oleh Pertamina, bahkan ada yang 3, satu tabung itu bisa berfungsi 3. Bisa pakai DME, kompor ya, kompornya itu ya, kompornya itu bisa pakai DME, bisa pakai LPG, sama pipa gas. Ya, 3 ini lagi didesain. Sehingga pada saat dia punya gas LPG, ya pakai gas LPG. Sehingga dia punya DME, dia pakai DME. Ketika dua-duanya nggak ada yang pakai pipa gas, pakai pipa gas. Sehingga ini jauh lebih mudah untuk kemudian kita implementasikan. Berikut Mbak, saya mau sampaikan begini. Kita itu ekspor batu bara kita, produksi batu bara kita per tahun itu 550 juta ton. Baik. Untuk DMO dalam negeri itu 25%. Kita sisanya itu ekspor. Oke. Tahu nggak China itu berapa? China itu 2-3 miliar ton per tahun. Dan mereka melakukan hilirisasi minimal 600-700 juta ton. Itu untuk bagaimana mendorong menjadi bahan baku dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Oke. Nah kita di Indonesia sejak merdeka sampai sekarang belum pernah lakukan hilirisasi. Ini baru kita melakukan hilirisasi. Negara ini baru mau maju. Harusnya kita sesama anak bangsa harus melakukan introspeksi dan kesadaran diri. Oke. Jadi kalau sudah ada pemerintah mau mendorong agar menciptakan nilai tambah, investasinya dari Amerika ini. Jangan lagi dibilang investasi ini karena negara tertentu gitu loh. Ini full negara dari Amerika.
kolaborasinya dengan pengusaha nasional dan BUMN. Oke. Tanpa ada utang negara, tanpa ada pengambilan pinjaman dari bank-bank di Indonesia. Nah, ini sebuah multiplier efek yang luar biasa. Oke. Tenaga kerjanya 95% di dalam negeri. Baik. Kemudian produksinya nanti yang untuk di Sumsel itu akan mengcover kebutuhan di daerah Sumsel dan sekitarnya. Oke. Karena Sumsel dan sekitarnya itu membutuhkan 1,5 juta ton per tahun. Kita ini baru dapat 1 juta, 1,4 juta. Nah, akhirnya bahwa kita masih mempunyai kekurangan. Dan saya yakinkan bahwa setelah DME, sekarang kita lakukan groundbreaking kemarin, itu 30 bulan. Oke. 30 bulan sudah produksi. Setelah ini saya akan dorong lagi untuk membangun metanol di Kalimantan Timur. Oke. Karena apa? Metanol ini kita masih ekspor 400.000 ton per tahun. Kita harus sudah berusaha untuk mendorong agar defisit neraca perdagangan kita itu bisa kita berlahan-lahan menyelesaikan dengan industrialisasi yang menghasilkan subsidi impor. Oke. Berikut Mbak, kalau ini semuanya, jadi kalau ini mampu kita kelola dalam negeri sendiri, ini secara tidak langsung kita akan memperkuat juga proses instrumen untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Karena kita tidak lagi terlalu banyak membutuhkan dolar untuk membeli barang-barang tadi. Nah, kalau semuanya insya Allah mampu kita lakukan ini, untuk DME ini kita bangun satu di Sumsel, saya rencana akan bangun lagi di Kalimantan. Kita lagi cari lokasinya. Dari 6 juta ton impor kita tahun ini 8 juta, kami targetkan minimal 30-40% konsumsi dalam negeri itu kita harus mampu memproduksikan dari hilirisasi batu bara low kalori. Oke. Gitu, Mbak. Baik, saya ke Pak Hadi. Kalau saya mengutip kalimatnya Pak Menteri tadi bilang sebagai sesama anak bangsa harusnya kita saling mendukung. Karena kalau kita bicara soal upaya komitmen pemerintah untuk juga menjaga kelestarian lingkungan juga tadi sudah dilakukan untuk semaksimal mungkin menurut Pak Menteri. Tapi kan menurut Walhi, catatannya artinya seperti apa solusi dari Walhi untuk kemudian jadi poin-poin yang harus diwaspadai pemerintah jika proyek ini tetap berjalan? Pertama, bentuk dukungan kami Walhi kepada negara ini adalah satu adalah menjaga lingkungan hidup. Terus bentuk dukungan kami juga mengingatkan pemerintah dalam hal ini Jokowi yang sudah berpidato bahwa akan mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia dari sumber bahan baku batu bara 2030. Nah, itu salah satu bentuk. Nah, selain itu saya ingin mengingatkan juga kepada Pak Menteri bahwa AMDAL itu sudah dicabut oleh UU CK dan itu kan jangan sampai lupa bahwa itu di Undang-Undang CK AMDAL, Undang-Undang Cipta Kerja Pak, AMDAL itu sudah tidak ada lagi. Oh, sekeliru Bapak. Undang-undang yang berbasis resiko, yang resikonya tinggi, tetap AMDAL ada. Undang-undang sini saya teruskan ya Pak ya. Iya, jadi itu. Pak Hadi jangan membuat satu statement yang multi interpretasi kepada publik. Bahaya nih Bapak ini. Baik. Satu ya. Sebentar Pak Bahlil, kita lanjutkan dulu Pak Hadi. Nanti Pak Menteri tanggapi Pak Menteri. Ya, satu itu terus terkait dengan bahwa ini batu bara kalori rendah. Nah, batu bara kalori rendah itu malah sebenarnya lebih besar mengeluarkan emisi. Nah, dalam hal terkait dengan DME ini, hasil riset dari teman-teman masyarakat sipil itu sudah menyebutkan bahwa untuk keperluan 1,4 juta ton DME per tahun itu setidaknya kita akan melepaskan sekitar 4,26 juta ton. Nah, sedangkan jika ini seluruhnya nanti misalnya LPG digantikan oleh DME ini, gasifikasi batubara ini, kita akan melepaskan per tahunnya itu 12 juta ton. Okay. Nah, kalau terkait yang kata Pak Menteri tadi terkait bahwa emisi gas rumah kaca akan disuntikan ke tanah, itu setidaknya kita membutuhkan teknologi baru lagi. Yang per tonnya untuk biar dalam hal teknologi CCS ini itu membutuhkan setidaknya $20 per ton. Yang itu akan tidak sangat ekonomis ketika misalnya negara
pemerintah tetap ngotot untuk melakukan gasifikasi. Nah, gasifikasi terkait batu bara ini. Nah, terkait dengan kalori rendah, jangan disalahkan juga. Sebenarnya kami ingin menyampaikan bahwa mengapa batu bara kalori rendah di Sumatera, khususnya di Sumatera Selatan itu tidak dimanfaatkan secara utuh karena begini, karena biaya untuk memanfaatkannya itu secara utuh dijual untuk diekspor itu sangat mahal karena transportasi di Sumatera Selatan itu belum memenuhi, sehingga memang terkait dengan yang dikatakan Pak Menteri tadi bahwa ini kalori rendah yang tidak pernah dimanfaatkan oleh PLTU dan lainnya itu bukanlah itu alasannya, tapi karena memang tidak ada transportasi yang mumpuni untuk mengekspor dan mengeruk habis batu bara di Sumatera Selatan. Seperti itu. Oke, saya ini beri kesempatan terakhir untuk Pak Menteri karena waktu kita sangat terbatas. Pak Menteri, singkat saja, yakinkan kami masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini adalah opsi terbaik. Opsi terbaik artinya pemerintah juga bisa menjamin bahwa ini akan tetap menjaga kelestarian lingkungan kita, dan opsi terbaik bahwa ini memang akan mendatangkan income atau paling tidak bisa kita bisa efisiensi APBN seperti yang dicita-citakan pemerintah, tidak seperti yang tadi sempat disampaikan Pak Hadi bahwa ini sebetulnya juga beresiko untuk memperkecil keuntungan yang sebetulnya kita targetkan. Jadi yang pertama, saya ingin meluruskan pikiran Pak Hadi yang terhormat bahwa Undang-Undang CK belum ada yang dicabut tentang AMDAL itu. Yang ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kasih waktu 2 tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki prosesnya. Tapi AMDAL dalam risiko tinggi tetap ada, itu satu, supaya tidak multi-interpretasi. Yang kedua, tentang hilirisasi tersebut adalah sebuah solusi terbaik dalam rangka bagaimana memberikan nilai tambah bagi Indonesia, karena nilai tambahnya sekitar 6-7 kali. Kemudian kita juga bisa memperbaiki neraca perdagangan kita dan subsidi impor. Yang ketiga, Mbak, ini melakukan penghematan terhadap subsidi negara. Nah, terkait dengan rumah kaca, karbon dan segala macam, mungkin Pak Hadi, saya akan mengajak Pak Hadi nanti untuk kita bicara teknologinya supaya Pak Hadi punya pemahaman yang komprehensif gitu. Nah, menyangkut dengan pengeluaran pemerintah $20, saya tambahkan ke Pak Hadi bukan 20, 30. Kita melanggarkan 30 secara teknologi. Dan itu sudah termasuk dalam perhitungan. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa ibu-ibu di rumah tenang dengan memakai DME ini, insya Allah ini adalah juga cara yang baik untuk ibu-ibu dan negara. Dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup, Mbak. Sekaligus, jangan lupa, menuju kepada kedaulatan energi dalam konteks gas LPG. Baik, ini artinya yang paling penting. Baik, Pak Menteri, artinya kita bisa menangkap bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini menurut versi Pak Menteri ini adalah opsi terbaik, lebih banyak manfaatnya dibanding resikonya seperti yang tadi sudah diberi catatannya oleh Pak Hadi. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Menteri. Baik, terima kasih. Pak Hadi, makasih ya. Terima kasih Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Pak Bahlil Lahadalia. Terima kasih juga Kepala Kampanye Anti Industri Ekstraktif Walhi Pak Hadi Jatmiko telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.